salam hangat dari channel Katekese. Saya Saudara Rocky Pasaribu, seorang Kapusin, dan kita berada dalam obrolan santai seputar iman Katolik. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang makna praktis tentang doa. Tapi dalam video kali ini saya ingin menyuarakan kepada saudara-saudari sekalian bentuk doa dalam gereja Katolik. Langsung saja. Dalam gereja Katolik ada 3 bentuk doa. Yang pertama ialah doa lisan. Doa lisan merupakan bentuk doa yang otentik dalam gereja Katolik. Hal ini telah dipraktekkan Yesus sendiri ketika ia berdoa di sinagoga. Satu bentuk doa lisan yang sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari ialah doa Bapa Kami. Yang doa tersebut diajarkan langsung oleh Yesus sendiri kepada para muridnya. Masih banyak contoh doa lisan yang kita kenal dalam kehidupan kita. Misalnya doa-doa pokok, doa ketika makan, doa ketika tidur, bekerja, atau lain-lain. Doa lisan adalah doa dalam kerangka verbal, diungkapkan dan melibatkan keseluruhan panca indera. Walaupun demikian, kata-kata bukanlah patokan atau ukuran keberhasilan doa lisan. Doa lisan memang bersifat praktis dan sederhana, tetapi perlu dibatinkan dan diresapi serta sadar penuh dengan siapa kita berbicara. Sehingga dengan itu doa lisan sungguh berdaya guna. Bentuk yang kedua ialah doa renung. Doa renung lebih akrab dikenal dengan meditasi. Meditasi sering dipraktikkan oleh kami para kaum religius, yang itu memang kebutuhan kami secara spiritual. Hakikat doa renung merupakan suatu pencarian. Kita mencari cara hidup sebagai seorang Kristiani yang benar agar sesuai kehendak Tuhan. Dalam pencarian itu kita membutuhkan patokan sebagai tali pegangan agar kita sampai pada pencarian tersebut. Patokan ideal adalah kitab suci dan buku rohani lainnya, misalnya tulisan para bapak-bapak gereja atau mistikus rohani yang memadai untuk itu. Kita membaca dan merenungkan tulisan dalam hati dan pikiran, dan perlahan mengalihkannya pada kenyataan yang dihadapi dalam hidup sehari-hari. Seraya terus mencari dalam keheningan dan diresapi Roh Kudus, kita bertanya, Tuhan, apa yang Kau kehendaki? Apakah yang harus kulakukan dalam kehidupanku? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang perlu kita dalami dan renungkan. Doa renung atau meditasi melibatkan pikiran, daya khayal, gerak perasaan, diiringi kerinduan mendalam kepada Allah. Hal ini sangat penting guna memperteguh dan memperdalam iman, menggerakkan pertobatan hati, serta memperkokoh kehendak mengikuti Kristus. Bentuk doa yang ketiga ialah doa batin. Sekilas, bentuk doa batin mirip dengan doa renung, tapi pada hakikatnya kedua bentuk ini berbeda. Doa batin merupakan upaya mencari Allah dengan kerinduan mendalam, diiringi iman yang murni yang langsung terarah kepada Allah. Kalau dalam doa renung, orientasi doa kita masih terarah pada kenyataan hidup supaya dikehendaki Tuhan. Tapi dalam doa batin langsung terarah kepada Allah. Waktu dan lamanya tergantung pada kesanggupan kita. Ingat, berdoa bukan karena mempunyai waktu atau peluang, melainkan meluangkan waktu
untuk hadir kepada Allah. Kemungkinan melakukan doa batin selalu terbuka ketika sakit atau sehat. Saat bekerja, saat perasaan kita jenuh atau bahagia, kita bisa melakukan doa batin, merenung-renungkan, menelanjangi diri, dan mengarahkan hati kepada Allah. Hal ini berbeda dengan doa renung. Doa renung memiliki waktu yang bersifat regular untuk bermeditasi. Doa batin efektif ketika mengarahkan hati dan pikiran serta keseluruhan diri kita hidup dengan sadar dalam kediaman Tuhan. Kita membuka topeng kepalsuan yang selama ini menyelimuti diri kita dan mengarahkan hati kembali kepada Tuhan yang mencintai kita dan menyerahkan diri kepada Allah untuk dibaharui kembali. Doa batin adalah puncak seluruh doa dalam gereja Katolik. Allah melengkapi kita dengan kekuatan melalui Roh-Nya, dan Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Dan hidup kita harus berakar serta berdasar di dalam kasih. Sekian kata-kata yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya, Aceh Ebene.